Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah kembali dengan ridha, inayat dan nikmat Allah Jualla kita bisa melanjutkan episode penghambaan kepada Allah, lembaran-lembaran ketaatan dan kepatuhan yang tanpa pamrih hanya untuk Allah semata, Rabb ilah kita semua. Sangat indah sekali kalau dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari episode ke episode, semua kita adalah hamba-hamba yang terbaik, mengarahkan ketaatan dan kepatuhannya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, saat ini kita dihadapkan dengan harapan-harapan besar, dengan harapan-harapan yang tinggi sekali menapaki hidup dan kehidupan kita ini. Ada banyak impian yang tertancap dalam memori kita sekalian. Ada endapan-endapan mungkin ya emosinya, lalu mungkin suasana-suasana kejiwaan kita yang benar-benar memicu bahwa kita adalah makhluk yang berpengharapan, makhluk yang punya visi ke depan, visi untuk benar-benar memakmurkan bumi Allah dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan nilai-nilai religiusitas keberagamaan untuk menjaga kelestarian, kesuksesan dan keberkahan hidup dalam segala dimensinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat yang saya bacakan tadi itu berkisar tentang bagaimana sih hukum, the rule of Allah, bagaimana hidup manusia itu akan mendapatkan challenge, tantangan dengan datangnya penggoda, dengan datangnya pengganggu, dengan datangnya sosok-sosok yang bisa mengacaukan misi kemanusiaan kita di muka bumi ini. Sengaja saya kemukakan ayat yang tadi, yang artinya dan demikianlah telah kami tetapkan oleh Allah bahwa setiap nabi, setiap reformer, setiap pembaharu pasti ada lawannya. Lawan dari mana? Dari setan dari kalangan jin dan juga manusia. Apa pekerjaan para pengganggu nabi-nabi Allah, Rasul Allah itu? Mereka menyebarkan harapan-harapan palsu, ya, berita-berita bohong yang membuat manusia menjauhi dari jalan-jalan islah perbaikan yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Allah menyebutkan kalau saja Allah berkehendak, tentu Allah akan hilangkan semua pengacau, seluruh pengganggu itu. Tapi ternyata Allah memiliki misi, memiliki hikmah yang begitu agung. Apa keagungan nilai di balik adanya para pengganggu misi-misi kenabian, misi-misi kerasulan? Yang pertama, hadirin, para pemirsa TV One dimanapun berada, dengan adanya kepengangguan dalam kehidupan, kita dididik harus memiliki daya yang disebut mungkin ya kita daya responsif dengan tantangan itu.
Lalu kita berusaha mengeliminasi, bagaimana mengurangi dampak dari serangan, dari gangguan makhluk-makhluk yang mengacaukan misi kenabian, kerasulan siapapun di muka bumi ini. Ya. Tatkala setan Allah hadirkan ke muka bumi, nenek moyang kita Abul Bashar Adam alaihissalam, Siti Hawa juga, dua makhluk yang pertama Allah kirimkan pengganggu yang namanya iblis, ya, untuk memang menguji bagaimana manusia dengan kemanusiaannya mereka memiliki kelemahan. Karena kalau mereka terpedaya oleh para pengganggu itu dan mereka memiliki level kedudukan yang paling tinggi dari malaikat sekalipun, karena mereka berhasil mengalahkan para pengganggu misi kenabian, kerasulan, dan misi kemanusiaan yang sejati. Mungkin dalam teori kehidupan modern pun sama. Hidup yang tidak ada tantangan, apa rasanya? Hidup yang tidak pernah ada riak-riaknya, tidak ada dinamikanya. Ya, ibarat jalan mungkin hanya mendatar saja. Tidak ada tanjakan yang membuat keringat bercucuran. Tidak ada turunan yang membuat daya kehati-hatian dihadirkan untuk keselamatan. Kehidupan yang datar hanya melahirkan mungkin stagnasi, mungkin suasana jiwa yang tidak pernah kreatif dan tidak pernah inovatif. Tapi jiwa-jiwa yang ketika ada kehidupan menanjak, kehidupan menurun, ada fluktuasi, ya, ada sakit, ada sehatnya, ada untung, ada ruginya, ya, ada sedih, ada bahagianya. Tatkala dua elemen ini Allah hadirkan, di balik tangisan Allah sediakan kenikmatan kejiwaan yang indah. Di balik tertawa Allah juga berikan kenikmatan kejiwaan bagi manusia. Artinya apa, para pemirsa? Kita adalah makhluk yang Allah berikan otoritas memamurkan buminya sekarang ini. Di tengah itu ada godaan, ada tantangan. Kata Allah, fadharhum. Jangan pedulikan tantangan, keberadaan mereka sehingga mengganggu misi kalian yang agung. Fadharhum wa ma yaftarun. Memang pekerjaan setan pengganggu ingin menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Dan tentu kita tinggal melawan dengan action. Narasi ini atau paparan ini kita hadirkan, sengaja saya hadirkan untuk pemirsa TV One, untuk kita memiliki mungkin daya kebal terhadap godaan, daya tahan dari tantangan-tantangan seberat apapun dalam kehidupan ini. Inna ma'al usri yusra. Setinggi apapun, seberat apapun, sedalam apapun kesulitan, pasti di sana ada kemudahan. Ketika kemudahan Allah hadirkan, tidak mudah. Harus ada ujian dulu. Ketika Allah berikan makhraj, jalan keluar, Allah beri dulu ujian-ujian atau cabaran-cabaran yang tujuannya Masya Allah mendidik manusia sadar diri. Sadar diri bahwa dia adalah makhluk yang memang hidup di negeri yang namanya dunia. Yang dunia salah satu cirinya adalah darul ibtila. Dunia adalah tempat kita diuji. Dunia tempat kita ditempa oleh dinamika kehidupan, ditempa oleh problematika. Ya. Ketika Allah ciptakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Bukankah Allah telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata? Ummah golongan, ummah spesies makhluk, ummah komunitas, ummah masyarakat, ummah bangsa yang wasata. Artinya umat yang wasatiyah, yang pertengahan, yang dikala tantangan besar, dikala setan, dikala penggoda itu datang, maka dia tetap dengan sikap wasatiyahnya. Mungkinkah kita minta kepada Allah, ya Allah bunuhlah itu para pengacau, setannya, iblisnya? Tentu tidak mungkin. Selama akhirat belum
kiamah kubra belum sampai, maka semua makhluk masih ada, termasuk namanya syaitan yang namanya iblis la'natullah alaih. Nah, kita adalah umat yang wasata, mampu memiliki sikap yang moderat, sikap yang cerdas, sikap pertengahan. Di tengah ada mungkin orang yang begitu gampang terkapar hanya dengan ujian yang tak berat sekalipun. Atau ada orang yang begitu sombong di muka bumi, yang begitu pongah mengatakan, aku nggak peduli dengan ujian apapun, bahwa Tuhan tidak doa bagi saya, tidak berperan dalam kehebatan mental saya. Yang satu mungkin fatalistik, tidak punya semangat untuk benar-benar dia bangkit dari keterpurukan. Yang satu dia sombong. Dengan apa? Dengan kekuatan yang dimilikinya tatkala dia berhasil menempa dirinya menjadi makhluk yang tangguh. Seorang yang beriman, seorang muslim sejati, sama sekali tidak mau terjebak seperti itu. Kita adalah manusia biologis, artinya yang dinamis, memiliki hasrat hidup yang sangat indah. Ya, kenapa Allah hadirkan syahwat untuk manusia? Allah cabut syahwat untuk malaikat agar ada dinamika kehidupan. Keharaman-keharaman hanya berlaku bagi manusia. Kenapa? Karena Allah sediakan sesuatu yang fa'alhama fujuroha, ada potensi untuk jeleknya. Wa taqwaha, ada juga potensi untuk takwanya. Allah hadirkan kebaikan, Allah hadirkan keburukan, Allah hadirkan keadilan, Allah hadirkan kezaliman. Ini kan dialektika kehidupan yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Kita mendambakan sekali manusia-manusia yang benar-benar memiliki mentalitas sebagai seorang nabi dengan misi kenabian yang indah di muka bumi ini. Kalau kita melihat sejarah manusia di dalam Al-Quran, kaum-kaum yang pernah Allah hadirkan di muka bumi, mereka telah mencetak episode kehidupan. Mari kita tengok kaum Ad dan kaum Tsamud. Sosok manusia, kaum yang Allah sebut, yang mereka memang memiliki kehebatan. Mungkin memiliki DNA brilian, memiliki kekuatan fisik yang hebat, kecerdasan yang tinggi, sehingga inovasi, mungkin inovasi kehidupan pada saat itu, kemakmuran yang mereka dapatkan ternyata sangat-sangat mencolok sekali. Tetapi godaan yang muncul tatkala manusia-manusia unggul seperti kaum Ad dan Tsamud itu ternyata terganggu oleh masuknya pengacau-pengacau keyakinan, masuknya bisikan-bisikan dari setan sehingga melahirkan takabur, melahirkan penentangan terhadap hukum Allah. Nabi, Rasul yang Allah kirim kepada kaum Tsamud tidak direspon dengan baik ketika mereka menerima seruan-seruan islah perbaikan kehidupan. Ketika nabi-nabi menyampaikan edukasi, maka malah mereka mencaci. Ketika nabi-nabi ingin membimbing, malah mereka tidak bergeming. Ketika nabi-nabi ingin mengajak, bahkan mereka menjawab dengan menginjak kehormatan para nabi Allah, para rasul Allah. Ini episode yang tidak boleh terulang di negeri yang namanya Indonesia ini. Negeri yang harusnya kaya dengan orang-orang pintar, cerdas, orang brilian, orang-orang dengan DNA briliannya, Masya Allah. Kita punya tokoh-tokoh besar dalam berbagai bidang. Semua ini adalah aset bangsa, aset umat, yang harus kita jaga, kita hormati, kita pelihara dengan indah. Tetapi tetap sisi ruhiyah, sisi spiritualitas kita, sisi religiusitas yang perlu dijaga sampai kapanpun. Kita tidak ingin negeri ini besar, megah, modern, tapi tercampakkan dari nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai misi profetik kenabian dan kerasulan. Jangan. Sehebat apapun dimensi materi alias jasadiyah atau madiyah, ya, yang madiyah, kalau tidak diberikan ruhiyah,
ini akan melahirkan ketimpangan para pemirsa. Covid yang telah melanda negara kita. Kita diuji 2 tahun dengan berbagai dimensi yang terganggu karena Covid. Tapi kita lihat, agama ketika lahir, ya, mendampingi, mengedukasi, menggawangi, memelihara ketahanan mental, maka apa yang terjadi? Boleh kita bangga bahwa angka bunuh diri akibat Covid di kita sangat minim dibanding negara lain yang memang sepi, kering dari religiusitas keberagamaan. Titik poin inilah yang harus kita jaga, hadirin, para pemirsa dimanapun berada. Nilai-nilai keagamaan, spirit keagamaan, bahwa agama memang sesuatu yang harus menjadi jati diri bangsa ini. Jangan terbawa oleh provokasi, waswasah atau penyesatan dari propaganda dari para musuh-musuh kebenaran seperti setan, katakanlah, yang ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama dan umat yang beragama, antara Islam dengan Muslim, memang 2 hal yang tidak mungkin sama. Islam itu konsepnya, Islam itu adalah dasar-dasar fundamennya dalam wahyu. Muslim adalah orang yang mempraktekannya, orang yang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman. Bisakah Islam ternodai oleh praktek kemusliman seseorang? Bisa. Dan ini harus kita jaga, para pemirsa dimanapun berada. Islam yang menciptakan Muslim itu harus benar-benar menjadi Muslim yang diinginkan oleh Allah, yaitu Muslim yang ummatan wasata. Radikalisme, ya, atau ekstremisme dalam berbagai bidang apapun, ya. Ada orang yang ekstrim dengan dunia, seolah-olah tujuan hidupnya hanya dunia saja. Materi jadi tujuan pokok dia. Bukan itu berarti ekstrim dengan keduniaan atau materialistik. Ada orang yang mungkin ekstrimnya kecenderungan yang dalam, hanyalah kepada spiritual, hanya untuk ruhiyah, hanya untuk urusan ke yang batiniah. Ini juga bagi ekstrim. Kita menghadirkan sekali Muslim yang benar-benar moderat, wasatiyah, pertengahan. Nah, tatkala misi kenabian membawa islah perbaikan, lalu setan datang mengganggu, menggoda program islah dari para nabiullah, maka disinilah harus lahir kader-kader. Kalau Nabi Isa terkenal dengan Hawariyun, umat militan pembela dakwah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Rasulullah dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, alias sahabat-sahabat yang mereka terdahulu masuk Islam. Setiap nabi punya pendukung, setiap nabi punya pembela. Dan merekalah sebenarnya yang menjadi penyangga, pemelihara, terjaganya nur, cahaya kebenaran, cahaya din dimanapun berada. Allah, zat yang mutlak berkuasa, iya. Tetapi kalau diterjemahkan dalam kehidupan, tentu kita membutuhkan apa bukti dari kebenaran Allah yang diimani oleh sekelompok atau ya komunitas manusia. Maka komunitas itulah yang harus bertanggung jawab menjaga cahaya Allah dengan segala potensi, energi, dan kekuatan yang ia miliki. Ini kan, kalau kita mengatakan Tuhan kan Maha Agung, tidak perlu dibela Tuhan itu. Satu secara sekilas mungkin ini seperti benar. Tapi kan tetap Islam sebagai teks membutuhkan Muslim sebagai penterjemah. Iman sebagai konsep membutuhkan manusia-manusia yang menerjemahkan keimanan, disebut dengan mukmin. Muslim, mukmin ini adalah kepanjangan tangan dari misi ilahi di muka bumi. Ya, ketika Nabi dipersilahkan, diizinkan untuk berjihad, ya, melawan kekufuran, itu kan dengan fisik, dengan militer, dengan peperangan yang Allah izinkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Tujuannya apa? Membela agama Allah
Dengan cara apa? Dengan keringat muslim itu, dengan darah muslim itu, dengan pengorbanan para muslim itu. Kalau disandarkan kemutlakan keagungan Allah sudah mutlak, betul. Tapi mari kita jadi muslim yang cerdas, muslim yang benar-benar punya basirah, mata batin yang dalam sekali, bahwa kita harus turun ke gelanggang menjadi muslim sebagai penterjemah keislaman, menjadi mukmin sebagai penterjemah keimanan. Kalau terjadi dualisme atau ketidakjelasan, masuk wilayah munafik. Itu juga sama. Munafik adalah orang yang mempraktekkan rasa sifat nifak. Dustanya, a priorinya, tidak pedulinya, kemudian mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang-orang yang saleh. Itu adalah semuanya menjadi sesuatu yang para pemirsa dimanapun mari. Ya, ketika Allah turunkan Nabi sebagai pembawa gembira, ketika Allah turunkan Rasul sebagai messenger of Allah, dan kitalah pelanjut mereka, kitalah yang diwarisi untuk bisa betul, ya, khazanah kebenaran ini kita jaga. Peradaban modern sesuatu yang tidak bisa kita hindari, para pemirsa. Kita menikmati teknologi informasi, teknologi transportasi, teknologi yang begitu cepat sekali dalam dinamikanya. Tapi mari semua ini jangan tercabut dari misi kenabian, dari misi kerasulan. Bisakah misi-misi ini merasuki seluruh dimensi-dimensi kehidupan kita? Seorang ekonom, dia profesional dalam bidang ekonominya, tapi juga membawa misi-misi kenabian dalam perjalanan profesinya. Seorang birokrat, dia menjaga betul misi-misi kenabian dalam hal birokratnya. Dia ingin menjadi wakil Allah dalam keadilan, wakil Allah di dalam kebenaran. Seorang pendidik, dia lahir untuk menjaga misi-misi Rasul, misi Nabi, dalam mencerdaskan, dalam membina, dalam mengedukasi umat dengan segala dimensinya. Kita mendambakan sekali kesadaran kolektif para pemirsa, kesadaran di semua pihak yang menginginkan betul-betul kita adalah pelanjut, kita adalah pewaris, kita adalah penjaga dari seluruh misi-misi kenabian, misi-misi kerasulan yang ada ini. Ketika kita mendalami hakikat ini, seorang reformer Muhammad Abduh ataupun Jamaluddin Al-Afghani, ya, dengan pan-islamismenya, itu kan misi pembaharuan tatkala orang umat Islam dihadapkan dengan stagnasi kejumudan. Tatkala Rashid Ridha maupun Muhammad Abduh mengarang tafsir Al-Manar, itu tafsir yang berusaha menggerakkan kembali roda kebangkitan pasca kejumudan umat yang begitu tinggi. Kita di Indonesia punya mufassir besar, legendaris yang sastra Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Itu adalah orang-orang yang Allah hadirkan ke muka bumi ini untuk menjaga misi kenabian, kerasulan dalam hal edukasi keumatan dengan berbagai dimensinya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah hari-hari yang tersisa di kita semua, di masing-masing kita, adalah hari-hari pengabdian tanpa henti, menatap optimisme tanpa batas, mendekatkan ketawakilan kita kepada Allah tanpa ragu. Itulah puncak dari kehebatan, dari keberanian seorang muslim, seorang mukmin. Yamshuna fil ardi, bertebaran di muka bumi dengan kepercayaan diri yang kokoh. Jangan terpancing, jangan terhasut oleh provokasi-provokasi para pengacau misi kenabian, kerasulan dengan berbagai bentuknya. Karena kita ingin benar-benar menjadi ibadur rahman, menjadi ummatan wasata,
hamba Allah yang marhaman, hamba dan umat yang wasati. Semoga bangsa yang besar, negeri yang besar Allah rahmati dengan kebesaran jiwa, dengan kemantapan dan kesempurnaan agama sebagai pedoman hidup abadi bagi setiap muslim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.